Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadi saudara berasa ya, ini apa namanya? Dihadirkan sebagai ahli ya, siapa namanya? Saudara pernah dihadapi oleh rekan saudara? Ya. Hubungan dengan perkara ini. Keterangan saudara waktu itu betul? Sebelum keterangan sudah apa namanya? Sebelum tanda tangan sudah dibaca dulu ya, ya. Silakan Pak Jati. Terima kasih yang mulia, saudara ahli. Saudara di dalam persidangan ini terkait dengan BAP yang saudara kemukakan di dalam berkas perkara ini, apakah yang kami tanyakan apa kalian saudara dalam perkara ini? Ya, kalian saya adalah tentang senjata api dan peluru. Senjata api dan peluru. Ya. Apakah saudara pernah dimintai untuk meneliti atau melakukan forensik terhadap senjata api maupun peluru terkait perkara saudara Azwani? Ya, barang bukti yang itu memang kami periksa dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan. Telah dibuatkan di acara. Apa kesimpulan yang saudara dapatkan hasil pemeriksaan laboratoris tersebut? Ya, untuk yang senjata jenis pistol ini dapat ditembakkan dan masih aktif. Masih aktif. Ya. Kemudian kalau kaitannya terhadap senjata api ini, apakah ini boleh dimiliki oleh setiap orang? Tidak. Tidak. Bagaimana kualifikasi orang untuk memiliki senjata api tersebut? Ya, yang memiliki senjata api adalah TNI Polri dan warga sipil yang telah diberi izin. Memberi izin. Ya. Siapa yang memberi izin? Kepolisian. Kepolisian. Maksud dan tujuan Anda selaku ahli melakukan metode pemeriksaan ini apa? Untuk membuktikan apakah senjata tersebut masih bisa ditembakkan atau tidak. Pada kenyataannya Bisa ditembakkan. untuk senjata. Ya. Sedangkan untuk peluru Pelurunya masih aktif. masih aktif. Ya. Sementara cukup yang mulia. Ya, dari rasa teman Ya, atas izin yang mulia kami akan mencoba menggali beberapa hal dari saksi dari ahli ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam persidangan ini. Sebelum saya bertanya, ahli ini maksudnya anggota polisi atau bukan? Atau anggota kepolisian Republik Indonesia atau bukan? Saya anggota polisi. Anggota polisi artinya Anggota Polri. aktif ya. Aktif. Jadi polisi yang ada pistolnya gitu atau polisi PNS? Polisi. Polisi ya? Polri. Pangkatnya apa? Pangkat saya kompol. Kompol ya. Komisaris Oke. Polri. Bisa cerita sedikit kenapa bisa jadi sekarang menjadi ahli dalam bidang senjata? Karena setahu saya kan ini pengetahuan saya masuk polisi itu kan untuk nangkap orang gitu misalnya kan, atau orang kan bisa jadi ahli senjata. Tolong sampaikan dulu bagaimana. Ya. Jadi pada tahun 2002 kami mendaftar polisi lewat Wamil PPSS, polisi perwira polisi sumber sarjana. Jadi kami direkrut dari sarjana. Kami dasarnya adalah teknik metalurgi ilmu logam. Setelah kita daftar polisi, saya ditempatkan pendidikan di Semarang, kemudian ditempatkan di Puslawor dengan pangkat Inspektur 2 di Subdit Senjata Api sebagai pemeriksa. Kemudian lanjut dalam perkembangan kami melaksanakan pelatihan di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga kami mengemban tugas hanya pemeriksaan senjata api dan peluru. Sampai sekarang saya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Polisi.
Oke. Siap. Dan dalam perkara ini kan sudah khusus senjatanya hanya satu. Masih ingat senjata apa untuk perkara ini yang diperiksa oleh ahli? Pistol. Maksudnya jenisnya atau apa? Kan ada klasifikasi kodifikasinya kan? Siap. Jadi jenis pistol kaliber 22. Siap. Kaliber 22. Oke. Pada waktu pemeriksaan itu ahli sendiri atau anak buah ahli yang melakukan pemeriksaan? Kami walaupun saya menjabat sebagai Kasubit, kami juga pemeriksa. Saya sebagai asesor senjata api, jadi saya terjun langsung juga. Pemeriksa langsung ya. Siap. Masih ingat senjata yang diperiksa bagaimana? Modelnya, Masih. warnanya? Masih. Coba jelaskan kepada yang mulia. Ya. Sesuai dengan berita acara yang saya punya dan kami juga periksa, ada orang yang kami periksa adalah sebagai Oke, langsung saja kepada itu buktinya aja. Ya. Itu bukan kan gitu. ya. Bisa di hadapan yang mulia ditunjukkan. Ini yang kami periksa. Dua. Siap. Sudah tenang saya saja ya. Biar tutup. Itu ya. Siap. Nggak ada bedanya. Enggak ada sama. Pelurunya Pelurunya itu kita periksa itu terpisah. oh tidak, bukan hanya pelurunya. Siap. Jadi kita yang terima itu adalah senjata 1, 2, 3, 4 dan peluru 2 berlebar masing-masing. Kemudian kita periksa pelurunya. Ini pelurunya. Siap. Kaitan sama perkara ini, Pak Jaksa berapa peluru? 5 sama kan? Yang ini dia, yang apa? Apa namanya? 3B, 8B. Ya, stand aku. Sama. Terus yang nomor 8B ya. Nanti kami salah 8B. Sementara senjata yang itu oke 2. Sementara ini apa namanya? Magazen. Mobil ban yang menjadi ya. Bagaimana cara ngetesnya tempoh hari? Peragakan. Jadi maaf jika saya mengadakan kerja. Jadi pengetesan adalah memasukkan peluru ke dalam magazin, kemudian dimasukkan, baru ditokang, baru Mau pakai atau mau? dipasang. Kemudian Tembak. Nah yang ini sudah langsung. ya masukkan, nah, kita sudah masukkan, terus dikokang, baru kita berapa peluru dimasukkan? Dimasukkan waktu itu 2 peluru saja, bukan 5 ya? bukan. Oke. Itu menggunakan peluru kan. Iyalah, yang 6 peluru. Habis itu pada saat ditembak itu bagaimana dia? Kan setahun waktu itu suara keras ya, atau suara tidak ada suara. Nah, itu gimana waktu ditembak? Ditembakkan mengeluarkan suara. Keras. Keras. Suara seperti kalau dia Suara kaliber 2. Iyalah, maksudnya kan kalau dia atau gitu. Untuk bunyinya kita nggak bisa lihatkan dengan Nggak bisa, oke. Dua peluru bunyi, tor gitu. ya dor ya itu kalau dalam bahasa. Iyalah, dor. 2 kali ya. 2 kali. Yang dilakukan bukan Saya ya, melihat ya. karena untuk uji balistik kita harus minimal harus ada 2 saling mengingatkan apabila kita menembak. Jadi jadi uji balistik itu dilakukan di shooting box yang diisi air. Di situ ada lubang saja. Kemudian ada satu yang aba-aba bahwa ini akan ditembakkan. Uji balistik akan dilakukan 2 butir. Hitungan 3 meledak. Minimal ada 2 orang. Kemudian ada satu lagi untuk Tutup kuping gitu. dalam ruangan. Tapi tetap kita mau memberi aba-aba.
Kemudian setelah itu kita tembakan. Setelah tembakan, yang memberi aba-aba kosongkan dulu, selalu begitu. Kosongkan, diperlihatkan bahwa kita selalu mengosongkan kamar dulu. Setelah itu selesai, diambil anak itu. Oke. Terhadap yang tadi yang diterangkan tadi kan dua keluar berarti tor ya. Berarti bisa berfungsi. Bisa berfungsi. Setelah dilakukan kan yang masih bukan ahli yang melakukan, yang lain ada tadi kan. Setelah melakukan itu ada nggak statement daripada si asesor tadi atau si auditor tadi ada kalimat apa misalnya wah ini bagus apa ini rusak atau apa Ya bisa di. Oh masih ternyata masih bisa tembakan. Tembakan. Itu dengan sendiri ya ahli ya. Ya. Karena ya sama-sama karena kita masih pakai. Jadi nggak pasti kalimatnya ya. Meledak. Biasanya kalau kita tidak meledak itu dibilang sama pengawas itu bahwa tidak meledak, keluarkan magazin, selalu langsung dibuka. Kan untuk safety. Ini saya ulang lagi ya, karena di beberapa masyarakat sudah ada. Jadi 20 bakso bisa ditembakkan ya. Sekarang dari kalau meledak, hanya di mana kalau misalnya Jadi satu lagi sebelum ada yang saya tanya, itu senjata buatan mana? buatan Jerman. Buatan Jerman. Itu buatan Jerman. Kalau tertulis di berita acara kami, dia buatan Jerman. Jadi pabrikan. Pabrikan. Itu jenis apa? Pistol. Iya, kan ada Taurus, ada Mayer. itu Mayer buatan Jerman ya, bukan yang lain ya. Oke. Oke ya, jadi ahli meyakinin apa yang dikatakannya. Sekarang saya mau menanya di depan yang mulia, karena ini disebarkan juga oleh kepolisian. Saya minta konfirmasi saja. Ini kan pada tanggal 11 Juni diberitakan ini cara pengadesannya ya. Ini siapa? Itu bukan di tempat kami. Ya ini kan saya tanya aja, karena ini yang diberitakan di masyarakat pada 11 Juli berbareng dengan testimoni yang lain-lain katakan pasukan pembunuh itu sama ini. Ini merek. Itu makanya tulisan ini. Ini beberapa. Saya kasih mundur. Ini kan konfirmasi saja ya. Tanggal 11 Juli diumumkan 11 Juni di Menko Polhukam disilang Pak Iflan Zain dikatakan begini-begini. Menjelaskan senjata api tersebut keadaan disebut M4 Nanti atau M16 atau PG ini kan yang ini adik. berdasarkan keterangan tersangka Kapolres. senjata tersebut memang didapatkan pada waktu beliau masih aktif dan pada waktu itu ada operasi Ini masih pasal. dan menyembunyikan senjata api ilegal tanpa hak, tanpa izin, dengan motif melakukan permufakatan jahat yang dilakukan 2 orang atau lebih, sebagaimana definisi pasal 88 KUHP, untuk melakukan perencanaan pembunuhan kepada 5 orang. Kalau
dengan tersangka yang kami amankan ini, kami melakukan pemeriksaan terhadap kemudian barang bukti yang sudah kami amankan sebelumnya antara lain adalah ada roti polisi, kemudian ada 4 pucuk senpi, 3 senjata api pendek dan 1 senjata api panjang. Di antara 4 ini 2 rakitan, yang panjang ini rakitan, kemudian ada 1 lagi jenis Meyer juga rakitan, kemudian 2 senjata api pendek lainnya itu adalah pabrikan. Saat itu kami juga mengamankan beberapa butir peluru dari tangan para tersangka. Kemudian setelah melakukan pengembangan penyidikan, akhirnya sebelum akhirnya menangkap 2 tersangka lainnya, sebenarnya kami memastikan apakah 4 pucuk senjata api yang kami amankan ini masih layak, masih berfungsi atau tidak. Kami melakukan uji di Direktorat Jenderal Budaya terhadap senjata api. Ini videonya, saya tidak kasihkan ke dalam. Itu untuk sesi yang pertama. Oke, yang panjang. Jadi tadi saya sudah memperlihatkan kepada ahli, ternyata itu bukan di tempat ahli ya, itu Intelkam. Intelkam. Kalau ahli Saya di Subdit Senjata Api Puslapor. Puslapor, Ya. itu beda ya sama ini ya. Beda. Itu kan dari Intelkam, kalau kami memang pemeriksa senjata api. Jadi dengan demikian kami bertanya cukup yang mulia, karena yang dapat kami seperti ini ahlinya begini. Cukup yang mulia. Yang terdakwa ada pertanyaan? Mohon izin yang mulia, saudara saksi, mohon izin. Itu rakitan Pak. Masalah senjata api tadi katanya bisa meledak. Pada saat mencoba meletuskan atau meledakkan, ada nggak bekas kolongsongnya? Ada di tempat kami. Itu 2 butir saudara saksi ya. Bukan digunakan, maksudnya pada saat menggunakan atau meledakkan senjata tersebut tidak menggunakan peluru yang ini ya? Tidak. Karena barang buktinya sedikit. Kalau kita gunakan nanti habis. Takutnya tidak meledak, kita coba lagi. Baik. Yang kedua itu kalibernya 2,2 mm. Ya, kedua. Apakah sama gede dengan peluru yang ada di majelis? Kalibernya? Ya. Mungkin ada contoh dari saudara saksi yang bisa meledak dengan itu, apakah sama? Ada. Oh yang untuk kertas ya? Betul yang mulia. Ya rakitan. Kaliber 22 itu ada 2 jenis. Ada yang short, kemudian ada yang long. Ini yang panjang. Jadi ada 2 jenis. Ada yang short, tapi
dibilang ininya dua-dua LR, jadi panjang. Kalau ini yang short, memang ada dua jenis. Nah, untuk senjata ini karena magazinnya dia lebih panjang dan memang cocok untuk yang LR yang panjang, Yang long ya. yang long. Kalau yang pendek kan dia hanya segini. Jadi waktu nyoba pakai yang panjang. Siap. Isi magazin itu berapa bisa? Isi magazin ini saya tidak cek, tapi biasanya ini sekitar 19 atau 17 tergantung pernya, kekuatan pernya. Ini pas untuk kaliber 22. Siap. Cukup ya. Tadi katanya buatan Jerman, bisa kasih dikit ke bagian. Kalau Meyer itu buatan Jerman. Ada tadi juga. Made in Jerman. Made in Jerman. Nomor serinya. Nomor seri di sini tidak ada. Di sini hanya ada tulisan Meyer dan kita standar Meyer itu buatan Jerman. Tidak tertulis. Mesinnya nggak ada. Made-nya tidak tertulis. Dalam senjata yang lain memang lengkap. Ada made in, kadang-kadang tipenya juga ditulis di situ. Nggak selalu. Tidak selalu sama paten dari pabrikan sendiri. Kayak Pindad itu dia tertulis serinya juga, logonya juga dia ada, kemudian tulisannya juga sudah ada. Kalau ini hanya Meyer, siap. Meyer, Meyer, siap. tapi Made-nya nggak ada. Nomor seri ada ya. Siap. Untuk peluru bermacam-macam. Kalau ini headstamp-nya U, kalau yang ini beda juga, beda negara juga. Oh gitu. Siap, beda negara. Kadang-kadang ada F, ada U, ada Standar ukuran yang sama-sama. tetap sama ukurannya kaliber 22, cuma pabrikan kalau Pindad untuk kaliber 38 9 mm dia tertulisnya pin. Di belakangnya tertulisnya Pindad. Nah, kalau ini U. Kalau yang ini ada logonya, ada gambar. Jadi tidak selama angka atau huruf, tetapi ada logo juga. Itu bisa dicari di katalog kami punya. Terus ahli itu tahu itu buatan tahun berapa? Tidak. Sudah berapa lama? Tahun kah? 2 tahun kah? Tidak bisa siap. Tergantung perawatan juga. Karena kita pernah punya senjata yang tahun 1991 maksudnya. Terus ini pakai Kalau ini sebelum kita uji balistik, kita uji dulu residunya. Apakah itu sudah pernah ada residu atau tidak? Kita uji dan hasilnya untuk yang senjata 2 itu bahwa dia pernah positif, ada GSR, gunshot residu. Berarti senjata tersebut telah ditembakkan. Ada residu dalam laras. Kita cari di lubang laras, kita swab, kemudian kita periksa di namanya semeda. Ini sebelum ditembakkan dalam tadi. Sebelum ditembak, untuk memastikan semua kita uji. Setelah kita uji, apakah senjata ini telah ditembakkan atau tidak. Ini ada 4 senjata, ada 3 yang positif. Untuk yang berkaitan ini adalah Q2, dia positif. sudah pernah ditembak. Sudah pernah Berapa ditembak. kali tidak tahu. Tidak tahu dan waktunya pun kapan tidak tahu. Kita hanya menemukan gunshot residu. Gunshot residu adalah sisa pembakaran siu. Bekasnya lah ya. Siap tembakannya. Residu asap. Ya. Gitu. Tambahan kan ahli artinya Cuma- bisa bongkar juga ya senjata ini ya. Bisa kita dibuka. Udah kemarin dibongkar nggak itu? Ini kita tidak bongkar karena apa? Mekanik lengkap. Cetek berarti tidak ada masalah dengan mekanik. Kecuali
Kalau kita tidak berfungsi, baru kita lihat apakah ada komponen yang tidak ada dalam senjata tersebut untuk memastikan mekaniknya. Kenapa? Oh ternyata pernya tidak ada. Oh jadi senjata ini memang tidak berfungsi. Maksudnya ini, jadi tidak dibongkar, tidak diurai, Tidak diurai. buatan Jerman atau buatan lokal tidak diurai gitu ya? Tidak diurai. Tidak diurai ya. Ada tambahan terdakwa? Terus satu lagi yang mulia, mohon izin. Perihal keterangan saksi bahwasanya senjata bisa digunakan atau meledak. Dalam hal ini saya menyangka yang mulia, karena pada saat saya menerima senjata, saya mencoba dengan munisi yang saya terima dari saudara H. Kurniawan, itu tidak muat. Nah, bagaimana bisa meledak kaliber 2,2? Nggak muat. Tidak muat dalam laras senjata tersebut. Itu yang pertama. Setahu saya, apabila munisi sudah goyang proyektilnya, bisa dikatakan mesiu dalam kelongsong itu sudah tidak berfungsi atau daya dorongnya sudah tidak berfungsi. Nah itu pertama. Yang kedua, kaliber 2,2 dengan ujung laras yang sekarang ini tidak sesuai atau tidak muat dengan peluru 2,2 yang mulia. Jadi ini pernyataan ya? Saudara betul yang mulia. Ya. Pertanyaan. Maksudnya gini mulia, bukan ini perihal dari saksi mengatakan Bisa meledak, tapi senjata pada saat saya terima tidak meledak dan tidak muat di dalam laras munisi atau peluru kaliber 2,2. Gitu yang mulia. Saudara, apakah keterangan saudara? Apa keterangan saudara? Itu kita uji balistik dengan kaliber 22 bisa meledak. Kalau udah jelas bagian nih pernyataannya keberatan apa ada yang tulisannya? Betul. Ada lagi nggak keberatan? Ya, saya tambah aja yang mulia. Jadi mau bertanya sekalian keberatannya. Perkara ini kan berkesinambungan, bukan saya mengarahkan, ada yang lain. Kami kaget dikatakan bahwa ini buatan Jerman. Sementara tadi kata Kombes AKBP AD adalah rakitan. Maka saya tanya tadi pernah diuraikan atau tidak kan gitu. Kedua, dari saksi Adnil menyatakan bahwa ini memang rakitan Cipacing. Nah, sekarang mohon ahli membuat argumen supaya kami yakin bahwa ini adalah buatan Jerman, bukan rakitan yang dikatakan di dalam di masyarakat yang sudah beredar sejak Juni 2019 maupun di dalam persidangan lantai 1 maupun lantai berapa bahwa itu adalah rakitan. Sekarang ahli menyatakan itu buatan Jerman. Tolong berikan kami argumen yang bisa kami terima. Ya, jadi barang bukti ini kita periksa, tertulis di situ adalah tulisan Meyer. Meyer itu siap. Meyer itu adalah buatan Jerman. Siap. Nah, jadi sesuai pengetahuan saudara, Siap. merek tersebut Siap. Jerman. Buatan Jerman. Dasar lain yang saudara ketahui ada nggak tambahan? Biasanya untuk buatan pabrik itu ada nomor seri, kemudian ada logo. Sedangkan di sini tidak bisa kita temukan logo dan nomor seri. Yang ada adalah tulisan, itu pun sudah tipis banget tulisannya Meyer. Siap. Ada lagi? Hanya itu keyakinan bisa diberikan kepada kami. Siap. Oke. Kedua, tadi kan kami tampilkan itu tadi kata dari Intelcam. Kami nggak tahu itu mana lebih duluan, apakah ahli yang periksa dulu apa Intelcam dulu, kan begitu. Nah, jadi tadi terdakwa ini kan perlu kita kasih kenyamanan juga. Dia katakan waktu dia uji coba itu pelurunya tidak muat di itu tadi apa tuh? Laras. Apa tempat pelurunya tidak muat kan? Tidak muat. Sementara ahli katakan muat. Nah, apa argumen yang bisa ahli katakan bahwa dia ini nggak pandai makanya nggak masuk kan gitu? Karena ahli kan pandai bisa memasukkan, bisa menembakkan, sementara dia nggak bisa. Apa argumen yang bisa diterima oleh terdakwa bahwa tidak bisa nembak apapun tidak muat larasnya tadi karena dia nggak paham? Apa argumen yang bisa kami terima gitu? Tolong ahli sampaikan. Gini, tadi kan terdakwa menyatakan pada saat dia uji coba peluru tidak bisa masuk. Sebentar. Siap. Ya, penasihat hukum. Jadi gini, ini ahli ini kan keterangan
aja sesuai keahlian yang bersangkutan. Permasalahan nanti jaksa, penasihat hukum atau kita berpendapat lain, nanti kita menilai, gitu ya. Nah, tadi saudara kan mencoba memasukkan kaliber 22 dan meledak. Di sini juga ini masuk ya. Enggak lagi. Tadi udah dicoba sama-sama di sini ya. Siap. Panjangnya, panjang pendek. Sementara tadi terdakwa menyampaikan Tidak muat. Nggak muat. Tidak muat ya. ya, mulia. Tapi saudara tetap ada keterangan saudara ya. Siap. Jadi udah dicoba dan muat gitu ya. Dan Mungkin ada yang ditambahkan? tidak ada. Ya. Oke, kalau gitu saya tambah lagi yang mulia, mumpung ini penting yang mulia kan. Tadi kan waktu saya tampilkan video, tapi bukan untuk menilai, kasih karena ahli kan susah untuk menanyanya ini. Tadi kan bunyinya tek, tadi kan bukan door. Kalau kami di luar sana taunya kalau pistol bunyi itu door. Nah, apakah tadi itu sama suaranya dengan yang waktu ahli lakukan? Tidak ya? Tidak. Nah, jadi kalau ini tek, yang itu door. Kalau tek itu artinya apa? Tidak meledak. Tidak meledak, tapi pelatuk sudah pukul ya. Berarti peluru sudah tidak berfungsi lagi. Peluru namanya cap, jadi tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi, jadi gini, pedang pemukul itu tidak memukul secara kencang primernya, sehingga dia tidak meledak. Kalau dia kencang, dia pasti meledak. Oke, karena ini video kan berkaitan sama senjata itu. Apakah senjata itu masih sama apa tidak saya tidak tahu. Tapi saya dengar tadi dikatakan oleh yang mencoba si auditor tadi, kalau dibuat dua pelurunya melintang, tidak bisa ditembak. Itu tadi keterangan tadi. Makanya langsung diganti ceritanya. Apa menurut ahli yang dikatakan peluru melintang tadi? Tidak ada peluru. Saya tidak pernah di dunia balistik tidak pernah mendengar istilah peluru melintang. Nah, jadi yang tadi kan saya dengar melintang. Nanti bisa di luar saya kasih ulang lagi lah. Nanti katanya ini tidak bisa karena kalau dibikin dua peluru melintang. Kata yang nembak tadi. Nanti kan kami cek ke jaksa sama nggak orangnya kan gitu dengan yang diedarkan polisi di luar sana kan gitu. Jadi tidak pernah ada istilah melintang itu ya. Tidak pernah ada ya. Nah, terus tadi karena ahli juga susah saya ketemunya, itu ditarik, tek, abis itu tangannya dia sakit. Tadi kan kelihatan sakit tangannya seperti luka. Apakah ada kemungkinan menarik itu kalau buatan Jerman bisa tangan luka? Tidak tentu, tidak selalu. Jadi pengokangan namanya. Kokang senjata api itu ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Mungkin kalau yang di situ saya nggak tahu apakah itu membahayakan dia atau tidak tahu. Saya juga tidak paham, tidak ngerti. Tapi menurut saya pengokangan tidak pernah saya melakukan pengokangan sampai terluka. Siap. Terakhir, dalam pengalaman ahli, apakah Intelcam dulu yang periksa baru puslabor atau puslabor dulu ke Intelcam atau tidak ada ketentuannya? Ini kan Intelcam dulu. Saya nggak tahu kapan, nanti saya lihat di BAP. Ya. Jadi puslabor memeriksa barang bukti yang dikirim oleh penyidik. Penyidik mengirim ke kita pada tanggal 31 bulan 5 mengirim ke kita, kemudian kita melakukan uji balistik. Itu kita melakukan tanggal 17 Juni 2019. Ya, pertanyaannya maksud apa pasti ke tempat saudara dulu atau gimana? Ya, tidak ada, kita orderan kita dari penyidik. Jadi ada kasus di lapangan pun kita bisa tidak periksa karena penyidik tidak meminta keterangan pemeriksaan ke kami. Siap.
Satu lagi boleh yang mulia? Ini tidak terkait dengan terdakwa, tapi rentetannya sama karena ada yang namanya senjata rakitan. Yang laras panjang itu buatan mana? Kalau memang ahli juga yang periksa. Itu rakitan. Laras panjang positif rakitan ya. Kalau yang itu ahli katakan buatan Jerman. Siap. Jadi bukan rakitan. Bukan. Oke, terima kasih yang mulia. Cukup ya? Udah, siap. Cukup ya? Cukup yang mulia. Jadi pernyataan keberatan tadi itu ya? Keberatan. Cukup ya? Terima kasih saudara ya. Atas kehadirannya ya. Terdakwa bisa kembali. Ada lagi yang lain saksi atau Mohon maaf ya, makasih Pak. yang mulia. Untuk siapa lagi? Ada saksi atau anggota? Kapan? Kapan? Sesuai dengan Kamis ya? siap. Kamis ya? Ya. Kami selesai mulai. Kamis dulu saya ini. 23. Ya? Itu dari pagi. Siap. Dipanggil ya. Jadi gini nanti selanjutnya sidang ya, kan sekarang tanggal 1 ya. Sidang selanjutnya tanggal 3. Kalau bisa nggak siang? Nggak siang lah. Kami 19 siang. Ya nggak usah siang-siang jam 3 gitu. Ya bisa lah ya. Kalau boleh yang mulia, karena saya Kamis itu ada sidang di Bandung, apa bisa diganti hari selain Kamis yang mulia? Enggak ya, rekan saudara bisa nggak? Rekan saudara. Kenyamanan daripada terdakwa minta saya yang dampingin yang mulia. Itu. Iya. Kan sama aja ya. ada saya. Enggak masalahnya ini masalahnya. Misalnya, hari ini ada 3 kali. kalau nggak besok juga boleh, Rabu kan? Kan belum siap Pak. Enggak, Kami bisa nggak panggilannya? Kami sekali Pak. Karena saudara bisa kan? Saudara di atas Selasa, saudara yang Kamis gitu. Kalau bisa di atas saya kejar dari Bandung jam 2, jam 5 saya sampai Jakarta yang mulia. Gitu. Iya, karena di sana pidana juga yang mulia, harus saya dampingin yang mulia. Tapi kalau ada kata bisa, bersyukur. Kalau enggak rekan saudara ya. Gitu. Jangan Kamisnya. Rasa nyaman terdakwa pula. Setuju. Saudara setuju gitu. Kenyamanan terdakwa kan susah yang mulia. Ini kan kalau ini kan kayak spiritual yang mulia. Ya. Sorry. Kami pada prinsipnya siap, cuman kami juga harus memikirkan rekan kami pengawal tahanan yang mulia. Karena yang bersangkutan juga dari pagi menjemput. Ketika sidang ini kemudian sore atau malam, mereka juga kasihan harus kembali malam dan pagi lagi. Jadi kita pastiin aja Bang, dengan harapan juga kasihan, kami juga kasihan dengan pengawal tahanan. Apakah misalnya kita jam 5 pasti atau tiba-tiba nanti? Ada berapa saksi itu? Sementara 2 dulu. Jangan salah satu lah. Dua boleh. Ya. Jangan salah satu lah tangan. Nanti gini. Oke, itu jam 5 lah, ya. Tanda jaksa jam 5 ya. Siap. Sepakat jam 5 ya. Nah, terus nanti selanjutnya hari Selasa tanggal 28 dan tanggal 30 siapkan kewajibannya apa lagi? Apa? Setelah masih ada apa habis? Nanti saudara yang mulia. Gitu ya. Koordinasi dengan tim yang lain. Oke ya. Ya sebentar gitu ya. Untuk tanggal 23 ya untuk saksi ya. Cukup ya. Siap yang mulia. Ya, kembali ke sana ya, dari kesehatan ya. Belum ditutup. Ya. Lanjut Kurniawan. Lupa.